Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selamat berjumpa dengan AKB Channel. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, ini adalah tayang perdana kami, AKB Channel. Saya Mas Aji, yang dulu pernah sebagai narasumber di sebuah channel yang sudah masyhur. Kini kami mencoba untuk membangun channel sendiri, channel pribadi. Dan channel ini sebenarnya sudah lama berdiri, sekitar 9 bulan yang lalu, cuman tidak begitu eksis karena channel ini bertemakan kucing, yaitu merescue ataupun menayangkan tentang kehidupan kucing-kucing liar yang butuh perhatian semua. Dan selanjutnya berubah-ubah tema, dan pada akhirnya channel ini akan membahas tentang berbagai macam informasi yang padat, baik informasi yang telah lampau ataupun informasi yang sedang kita hadapi, dan informasi-informasi yang akan mendatang. Baiklah teman-teman, untuk tayang perdana ini kami akan membahas sebuah tema yang berjudul gejolak alam, gejolak apapun. Karena kita semua tahu pada hari ini, detik ini, jam ini, ya, saat ini dunia sedang bergejolak. Pergolatan politik, perhelatan politik yang tidak menentu, carut marut ekonomi, carut marut kehidupan sosial, carut marut keagamaan, carut marut apapun, segala sesuatu saat ini sedang bergejolak. Gunung meletus, banjir bandang, pembunuhan, perampokan, macam-macam sekarang ini sedang terjadi. Gejolak ini diawali dengan sebuah sebab dan akibat. Adanya asap karena adanya api. Jadi pergolakan-pergolakan yang ada saat ini adalah pergolakan yang sangat-sangat membuat kita miris, sangat-sangat membuat kita bahkan
nyaris berputus asa, bahkan kita tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, pantau terus channel ini, karena channel ini akan padat informasi dan banyak informasi-informasi yang penting yang akan kita bicarakan ke depan. Bagi yang bersedia atau merelakan jarinya untuk menekan tombol subscribe ataupun like ataupun share ataupun komen di kolom komentar, silahkan. Semua itu sebagai dukungan buat kami untuk pengembangan channel ini. Tidak lupa kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan saudara-saudaraku semuanya. Kita kembali ke topik. Gejolak yang sedang kita hadapi ini adalah gejolak yang memang makro, gejolak yang sangat kompleks, gejolak yang sangat-sangat membuat dunia ini menjadi berputar balik. Walaupun sesungguhnya dunia ini tidak berputar balik, tapi yang berputar balik berjumpalitan adalah isinya dunia. Kalau matahari, bulan, dan bintang tetap perputarannya konstan dari kanan ke kiri dan menimbulkan gelombang positif. Tapi di kalangan manusia itulah gejolak-gejolak di dalam jiwa-jiwa manusia itu timbul gejolak-gejolak yang cenderung kepada objek-objek yang negatif. Seperti contoh, ingin menang sendiri, ingin paling berkuasa, ingin yang paling kaya sendiri, ingin yang paling terkenal sendiri, ingin yang paling dan ingin yang paling, dan tidak peduli dengan sekeliling dan sekitarnya. Itulah yang disebut dengan pandangan sebelah mata atau mata satu. Gejolak yang kita hadapi ini berbagai macam. Gejolak alam, gunung yang meletus adalah sebuah gejolak yang luar biasa, walaupun volumenya baru beberapa persen saja. Karena letusan gunung yang all out adalah letusan gunung yang menimbulkan guncangan-guncangan yang sangat merusak. Dan itu pernah terjadi di sekitar tahun 1800-an. Yaitu ketika ledakan Gunung Krakatau yang menimbulkan ribuan nyawa melayang, yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Dan gejolak alam ini dimulai oleh tangan-tangan manusia. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa alam ini akan bergejolak apabila manusia-manusia, tangan-tangan manusia yang kotor-kotor mulai melakukan gejolak-gejolak itu sendiri, yaitu gejolak yang negatif. Gejolak yang negatif adalah gejolak di mana pemikiran dan niatan dalam diri manusia-manusia itu adalah bagaimana untuk membangun sebuah tirani, membangun sebuah kerajaan mungkin, dinasti mungkin, yang paling kuat, paling kaya, paling besar, dan paling masyhur. Dan ini yang sedang terjadi, gejolak-gejolak seperti ini. Belum lagi gejolak di tingkat bawah, di tingkat menengah, yang mereka semua serba kebingungan harus berbuat apa, dan harus bagaimana, serta bagaimana dan bagaimana. Ini yang membuat gejolak itu semakin menggelegar dan sulit untuk ditanggulangi.
Sebenarnya tidak ada sulit dalam menanggulangi itu apabila kita mau kembali ke laptop, yaitu mengikuti aturan serta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Saudaraku yang kami sayangi dan yang Allah rahmati, semoga Allah rahmati dimanapun Anda berada. Lantas bagaimana kita menghadapi gejolak-gejolak yang sedang terjadi di masa saat ini? Kuncinya adalah pertama, kita bersabar. Bersabar dalam arti kita tetap berada di rel yang lurus. Kita tetap berada dalam koridor yang benar. Koridor yang sudah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan salafus soleh hingga saat ini yang disampaikan melalui para pemuka agama, para ustadz, para kiai, dan para pendakwah-pendakwah yang tetap husnul istiqomah di jalan yang lurus. Caranya kita tetap bersabar dengan menjalankan apa yang diperintahkan, dengan menjauhi larangan-larangannya, dengan tetap kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan tentu saja yang telah memberikan kita ujian. Karena antara kenikmatan dan ujian itu ada seiring sejalan. Ada kesedihan, ada kenikmatan. Dan Allah tentunya tidak akan menguji seseorang kecuali atas sekemampuan orang itu. Allah berhak menguji kita. Allah berhak untuk apapun terhadap kita. Karena keimanan kita tidak bisa ditakar tanpa adanya ujian. Tidak bisa kita hanya mengatakan, oh kami beriman kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah, kami akan selalu senantiasa berada di jalan Allah tanpa Allah uji. Dan saat inilah di dalam gejolak-gejolak yang maha dahsyat ini, yang super dahsyat dan super menghebohkan ini, disinilah ujian Allah yang sangat berat. Tapi ujian seberat apapun apabila kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan sabar, dan tetap dalam koridor yang benar, maka sebenarnya ujian itu tidak ada yang berat. Selagi di dada kita, di dalam benak kita, di dalam pemikiran kita ada Allah, ada Rasulullah, ada para solihin, maka insya Allah dengan izin Allah serta pertolongan dari Allah, izin dari Allah, maka kita akan mampu menjalankannya. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang masuk ke dalam sekelompok orang-orang yang Allah berikan petunjuk, masuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah berikan rahmat dan pertolongan, serta selalu dinaungi hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pembukaan channel kami ini, yaitu AKP Channel. Pantau terus channel ini karena ke depan channel ini akan padat dengan informasi yang penting. Dan jangan lupa untuk tetap bersatu, untuk tetap sabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah
Semoga Allah segera menurunkan pertolongannya kepada kita. Dan jangan lupa, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka semua, para penzalim, para pendusta, dan para pembuat dosa membuat makar sedemikian rupa. Tapi ingat, makar Allah jauh lebih dahsyat. Dalam pepatah kata-kata bahasa Jawa, suro tiro joyo ningrat lebur tingin pastuti. Sopo wong nandur munduh, sopo wong agawe apakal nganggu. Becik ketitik olo ketoro, jer basuki mawa biya. Salam.